Halo, assalamualaikum teman-teman dan para dosen, bapak ibu dosen, bapak ibu guru. Kali ini saya ingin berbagi tentang gimana sih eh, melakukan pembelajaran online yang ramah kuota, karena tidak menutup kemungkinan atau yang saat ini memang faktanya ya, adik-adik mahasiswa ataupun siswa mereka mengeluh dengan kuota. Nah, kita tahu bahwa pembelajaran online itu kan ada dua jenis ya, jenis langsung dan jenis tak langsung. Kalau jenis langsung seperti Zoom, kemudian Instagram Live di Bulu Batam, intinya lewat video saling bertatap muka antara dosen dan siswa, antara dosen dan mahasiswa, ataupun antara guru dengan murid. Tentunya ini ya efeknya akhirnya kuota ini jadi membengkak gitu ya. Dan ini kalau kondisi ini terus menerus itu kan kasihan dari penggunanya, baik itu pengajarnya maupun muridnya. Nah, ada sebenarnya cara yang kedua dengan cara yang tidak langsung tadi. Cara tidak langsung bisa menggunakan Google Classroom. Nah, ini kalau saya merekomendasi ini, karena saya menggunakannya ringan. Nah, ini subjektif menurut menurut saya sendiri sih. Nah, kemudian ada lagi Moodle atau yang lainnya. Nah, Google Classroom ini juga terhubung dengan beberapa plugin yang digunakan untuk misalnya membuat soal-soal online. Bisa menggunakan quizzes.com, kahoot.com, ataupun yang fasilitasnya Google dari Google Classroom itu sendiri. Oke, kita langsung saja mempraktekkan bagaimana membuat Google Classroom. Oke, kita masuk saja di Google ini, kita langsung cari filenya Google Classroom. Kemudian dari Google Classroom ini, kalau kita sudah punya email, kita langsung saja klik emailnya. Nah, ini adalah tampilan dari Google Classroom. Nah, ini posisi ini kelas-kelas ini adalah kelas yang sudah kita buat, kita sebagai teacher atau kita sebagai student. Kalau kita sebagai teacher itu ada ini anak panah seperti ini ya. Kalau kita sebagai student ya seperti ini. Nah, nah sekarang gimana sih membedakannya kalau kita sebagai teacher ataupun student? Nah, ada tombol plus di sini. Nah, di sini ada join class. Join class ini kita sebagai student. Jadi kita harus punya kode kelas yang dimiliki oleh teacher itu untuk kita bisa bergabung. Tapi kalau kita sebagai teacher, kita masuk ke create class. Oke, kita masuk sebagai teacher. Oke, saya pesan sebagai teacher. Kita ingin membuat kelas. Create class, kemudian continue. Nah, misalnya saya buat di sini kelas sistem informasi. Sectionnya misalnya semester dasar 2019-2020. Subjeknya misalnya materi SI untuk rek A, kelas A dan B misalnya. Roomnya misalnya G12. Kemudian kalau sudah create. Oke, nah ini sudah tersedia. Nah, pertama kita masuk ke stream ini. Nah, stream ini kita ingin misalnya mengubah tampilan ini, tampilan platform apa namanya template-nya ya. Ada yang sudah disediakan oleh Google Classroom. Kita bisa klik select, kita bisa pilih, misalnya kita milih ini. Saya klik, kemudian select, nah, berubah seperti ini. Atau kita ingin kita memiliki gambar, kita ingin jadikan ini sebagai template. Langsung klik upload, select, kemudian masuk ke gambar yang kita inginkan. Misalnya saya punya file ini, open. Oke, nah ini
resolusinya misalnya kita pilih yang sampai ini aja misalnya, langsung klik select. Nah, sudah upload file yang sudah kita uploadkan tadi sudah menjadi template dari kelas kita tadi. Oke, sekarang lanjut, kita ingin membuat materi. Kalau membuat materi atau mengupload materi, kita bisa klik classwork. Di dalam classwork, kita bisa melakukan upload materi maupun upload file dari soal atau quiz yang ingin kita berlakukan. Oke, kita coba untuk upload materi kuliahnya. Klik materi tadi, misalnya ini buat pertemuan 1. Misalnya ini definisi sistem informasi. Kemudian klik add. Nah, di add ini ada 4 macam. Kalau kita punya file di Google Drive, kita klik di sini, atau mungkin link di file eksternal yang lain, di cloud yang lain kita masuk ke sini, atau kalau kita punyanya di laptop kita mau upload, kita klik di sini, atau kita kalau punya file YouTube, kita punya link video YouTube yang menjadi materi, kita bisa klik di sini. Oke, saya praktekkan salah satu saja lewat upload file yang ada di komputer laptop. Jadi upload, kemudian select file. Setelah itu masuk ke sini. Misalnya masuk ke sistem informasi, misalnya saya punya file ini. Klik, langsung klik upload. Nah, ini proses uploadnya. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kita pastikan ini berada di kelas sistem informasi untuk semua student. Nah, kalau sudah, kita klik post. Nah, maka satu materi dalam kelas sistem informasi sudah masuk dan bisa dibaca oleh student. Nah, kemudian kita ingin membuat kuis, misalnya mengevaluasi apakah student itu penyerapannya bagaimana. Kita bisa membuat kuis atau soal-soal dari pertemuan ini misalnya. Maka kita klik create, kemudian klik quiz assignment. Nah, kemudian kalau di dalam quiz assignment ini terdapat 4 cara, ya sama dengan yang tadi. Kalau assignment itu sudah kita miliki di Google Drive ataupun di link atau di YouTube, kita tinggal langsung pilih filenya, atau mungkin di file yang lain kita langsung klik ini. Kemudian kalau misalnya saya menggunakan blank quiz, kita tinggal memilih blank quiz ini, tapi sebelumnya kita harus pastikan membuat title-nya. Misalnya saya buat title quiz pertemuan 1. Misalnya instruction-nya jawablah pertanyaan berikut. Oke, kemudian kita pilih blank quiz. Kemudian ini kita lengkapi dulu. Oke, kemudian misalnya ini soal pertama. Ini saya buat dulu. Jawablah. Ini bisa aja pertemuan, bukan pertanyaan ya. Jawablah. Kemudian ini adalah pilihannya, pilihan jenis soalnya. Jadi ada short answer, ada paragraf, ada multiple choice dan sebagainya. Misalnya saya pilih multiple choice. Oke. Pertanyaan pertama misalnya
apakah definisi sistem informasi, misalnya gitu. Misalnya pilihan jawaban pertama, sistem informasi adalah kumpulan dari komponen sistem misalnya. Yang kedua, sistem informasi adalah data yang diolah. Kemudian misalnya sistem informasi adalah dapat berbasis komputer. Misalnya pilihan ketiga adalah semua benar, misalnya gitu ya. Kemudian kita bisa menyatakan atau kita bisa membuat answer key atau kunci jawaban. Kita klik di sini. Misalnya jawaban yang benar, misalnya semua benar, jawaban yang benar. Kita klik saja di sini, kemudian kita pastikan bobot dari soal ini. Anggap saja kita membuat totalnya dua soal ya, berarti bobot masing-masing kan berarti 50 kan, 100 gitu kan, 50 berarti kita buat sini 50. Oke. Setelah itu dan nah, maka jadilah satu soal ini. Kalau kita inginkan student itu mengerjakan, maksudnya harus mengerjakan, maka kita bisa klik require. Tapi kalau tidak, nomor 1 tidak harus dikerjakan, maka ini kita bisa hilangkan. Oke, kita buat require saja supaya bisa dikerjakan, wajib dikerjakan. Oke, satu soal. Soal berikutnya, soal yang kedua, misalnya kita ingin buat duplikat. Jadi kita buat duplikat. Oke, setelah itu misalnya kita buat soal berikutnya, apakah definisi apakah misalnya komponen sistem informasi misalnya yang pertama data, yang kedua aliran, kemudian proses, yang ketiga misalnya semua salah, misalnya di sini A dan B benar misalnya. Semua benar misalnya gitu ya. Misalnya nah ini kelebihan ya, ini misalnya kelebihan kita bisa hapus dengan cara ini. Oke, kalau sudah kita siapkan answer key-nya dan bobotnya 50 ya. Kemudian misalnya jawabannya A dan B benar. Oke, dan oke, ini sudah semua. Kalau sudah, kita klik send untuk mengumumkan. Sebelum klik send, kita klik dulu previewnya. Previewnya ini kita uji coba. Seakan-akan kita posisinya murid gitu ya, atau mahasiswa. Misalnya jawaban pertama kita pilih ini, jawaban kedua kita pilih ini gitu ya. Kita klik submit. Nah, kita bisa klik view score. Nah, ini kalau sebagai murid ini akan tersaji seperti ini. Jadi nomor 1 ini benar, nomor 2 salah, dan poinnya ini. Oke, itu adalah simulasinya. Kemudian kita kembali ke sini. Nah, dari aksi yang kita lakukan itu tadi, maka terekam dalam respon. Nah, ini kan. Nah, respon dari satu yang menjawab nomor 1, nomor 2 gitu kan. Nah, kemudian berikutnya kita klik ini kita hilangkan dulu ya. Kita hilangkan dulu biar tidak rancu. Kemudian kita klik send. Nah, kita klik send ini ada dua pilihan. Pilihan pertama, kita memilih beberapa orang yang kita inginkan membaca atau mengerjakan. Maka kita harus tahu emailnya. Atau kedua, kalau misalnya kita ingin semua orang tahu, semua orang bisa mengakses, kita bisa klik ini, add collaborator. Kemudian ini alamatnya, kita bisa
copy pastekan atau kita kirimkan ini bisa via Gmail dan via Facebook. Kemudian kita ingin pastikan ini posisinya dibaca oleh siapa saja. Ini kita bisa pilih opsional, kita klik alamat atau kita tuliskan alamatnya di sini, kita invite ya. Atau kalau kita ingin semua gitu, semua orang bisa baca, kita klik change, kemudian kita klik on public. Nah, ini hanya contoh saja ya, tapi kalau prakteknya biasanya memang sesuai dengan orang-orang yang kita pilih yang untuk membaca itu tadi. Nah, ini kita pilih on public. Kalau on public resikonya semua yang melihat alamat itu otomatis akan bisa melakukan menjawab soal-soal itu. Save ya. Kalau sudah done. Ya. Nah, kalau ini sudah selesai, kita masuk ke sini. Nah, kita pastikan soal itu tadi, nah ini poinnya sudah betul 100. Kemudian kita ingin ada batasan atau tidak. Misalnya soal itu kita inginkan dibaca pada tanggal sekian atau paling lambat itu harus sudah dikerjakan tanggal sekian, kita bisa pilih ini. Kita klik tanggal berapa gitu ya. Tapi kalau kita tidak inginkan tidak ada batasan ya kita pilih ini sorry. Nah, kita pilih no due date. Jadi ini tidak ada batasan gitu ya. Setelah itu kita pastikan soal itu terkirim dengan cara klik assign. Nah, ini ya. Kalau kita sudah klik assign, kita bisa cek. Kita bisa cek di sini tadi, list tadi. Nah, ini langsung muncul assign 0, itu artinya kita sudah melakukan proses pengiriman tapi memang belum ada pesertanya. Nah, kalau turn in itu nanti ketika peserta sudah mengerjakan, melaporkan kalau dia sudah mengerjakan, maka di sini ada laporannya di sini. Nah, kita lihat kalau di sini kan belum ada studentnya. Nah, oke, sekarang kita masuk bagaimana sih cara student masuk di dalam kelas kita tadi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu, kita pastikan kelasnya seperti yang saya sampaikan tadi, kelas ini tadi yang sudah saya rekam di notepad tadi. Oke, sekarang kita masuk ke platform student. Oke, anggap saja ini adalah studentnya di Google Classroom. Jadi peserta harus masuk ke Google Classroom ya, kemudian masuk sebagai student. Nah, ini adalah akun student, tapi belum masuk ke kelas pemrograman, kelas sistem informasi tadi. Jadi kita klik di tombol plus ini, kemudian gabung ke kelas. Nah, kelasnya tadi kan ini ya, kode kelasnya dari sistem informasi tadi, kemudian klik gabung. Nah, maka student itu sudah masuk ke sini, kita cek di akunnya teacher. Jadi ini kan student ya. Sekarang kita masuk ke akunnya teacher. Apakah sudah masuk? Kita klik di sini. Saya refresh ya. Sorry itu tadi saya ulang ya. Jadi posisi kelas sistem informasi tadi, kelasnya kan ini ya, jadi salah kelas tadi, kelasnya ini. Kemudian student harus gabung di kelas sistem informasi. Jadi dia harus join, gabung ke kelas dengan kelas ini, klik
gabung. Nah, ini kan kelas informasi. Nah, kelas informasi, student ID itu sudah masuk ke kelas informasi. Sekarang kita cek di sini akun teacher di kelas informasi. Kita cek. Nah, ini sudah ada student ID itu bergabung di kelas sistem informasi. Sekarang kita cek di sini. Kuis pertemuan 1. Nah, di student ID ingin mengerjakan kuis pertemuan 1. Nah, sebelumnya kita cek di akunnya teacher. Kita cek di akun teacher. Di kuis pertemuan 1. Nah, ini tandanya. Jadi karena tadi sudah ada satu student yang masuk dan sudah diterima ya soal tadi, maka di sini assign. Tapi karena student ID belum mengerjakan, maka belum masuk ke turn in. Nah, sekarang student ingin mengerjakan. Nah, kita coba cek. Kita ini sebagai student ya. Kemudian klik. Kita bisa mungkin open di sini ya. Nah, kita ingin ini sebagai student menjawab misalnya. Kita jawab, terus ini juga kita jawab. Ini misalnya ini, atau ini saya jawab benar aja. Klik kirim. Nah, ini lihat skornya. Nah, ini student ID itu bisa melihat, oh nomor 1 dia salah, oh nomor 2 dia betul. Nah, kemudian kita bisa masuk ke sini, gitu kan. Nah, ini tandanya karena sudah dikerjakan maka sudah diserahkan. Nah, ini posisi student di halamannya student. Sekarang kita lihat di halamannya teacher. Nah, kan sudah berubah ya, turn in tadi. Nah, sekarang kita cek. Nah, kita cek di blank responnya menjadi 2. Tadi kan 1 ya. Responnya menjadi 2. Nah, 2. Nah, ini total skornya dan seterusnya. Nah, kalau kita ingin melihat ini hasilnya gitu, hasilnya dari 2 responden tadi, kita tinggal download aja. Download, kemudian blank quiz, create. Nah, ini kan. Jadi ini respon yang pertama tadi, kemudian yang kedua. Nah, ini. Jadi ini sudah tersaji student-student yang mengerjakan itu tadi. Seperti itu teman-teman. Nah, itu dengan adanya Google Classroom, intinya teacher itu bisa melakukan upload materi, ya kan? Upload materi yang tadi. Kemudian juga bisa melakukan evaluasi secara online dan nilai pun juga bisa otomatis di-generate oleh sistem. Nah, praktis kan? Nah, dari sini nanti teman-teman bisa mencoba, Bapak Ibu dosen maupun Ibu guru mungkin yang belum memanfaatkan fasilitas ini bisa menggunakannya. Nah, tapi juga ada cara lain, misalnya kita ingin membuat kuisnya itu tidak melalui Google Classroom, kita melalui plugin yang lain, kita juga bisa menggunakan kahoot.com di sini. Nah, kahoot.com ini juga fasilitas untuk membuat soal-soal gitu ya, membuat soal-soal. Sebenarnya fungsinya sama aja sih, cuma bedanya mungkin kalau yang suka yang banyak animasi dan grafisnya ini mungkin Kahoot lebih ini, cuma lebih berat ya. Secara tampilan lebih bagus menurut saya ya, tapi kalau dari sisi ini lebih berat gitu ya, dari sisi pengaksesan. Kalau Google Classroom lebih ringan. Itu semua pilihan lah, asalkan yang menjadi tujuan terpenuhi gitu ya. Oke, mungkin itu saja tutorial dari saya.
Nanti kalau misalnya memang butuh yang lebih lanjut, misalnya seperti apa Kahoot atau mungkin plugin yang lain, nanti bisa berlanjut ke tutorial atau ke video selanjutnya. Oke teman-teman, selamat mencoba. Assalamualaikum.